Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai kelompok 4 yang beranggotakan Nela Isniatul Faizah, Evi Khairunisa, dan Gemawi Putri Kinasih ingin menjelaskan tentang problematika kepemimpinan perempuan dalam Islam. Yang pertama, konsep kepemimpinan dan kepemimpinan laki-laki dan perempuan. A. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah terminologi general yang dapat dinisbatkan kepada banyak hal, dari lingkup yang sangat terbatas dan kecil terus merambah kepada ruang yang lebih luas. Akhirnya berujung kepada kepemimpinan dalam sebuah negara, dan yang lebih luas lagi adalah masalah khilafah. Maksud dari kepemimpinan tiada lain adalah untuk terciptanya keadaan yang sistematis dan teratur demi tercapainya kebaikan dan kemaslahatan. Tanpa adanya kepemimpinan yang baik, maka seolah ayam yang kehilangan induknya, berlalu tanpa arah dan tujuan yang jelas. B. Konsep kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang menarik di antara keduanya adalah terletak pada preferensi penjelasan tentang karakteristik kepemimpinan perempuan. Bagi Kiai Haji Hussein Muhammad, perempuan sebenarnya dapat bersikap sebagaimana adanya laki-laki. Dalam banyak kasus, perempuan justru dapat lebih teliti dan jeli, di mana hal ini tidak identik dengan kelaki-lakian. Dalam konteks logika, kepemimpinan perempuan yang dibangun oleh Kiai Haji Hussein Muhammad dapat dilihat bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki basis tabiat yang sama. Benar bahwa Kiai Haji Hussein Muhammad tidak menyebutkan hal tersebut secara eksplisit dan tegas, namun sekali lagi berdasarkan alur yang dia bangun mengarah kepada pemahaman yang penulis paparkan. Yang kedua, kedudukan perempuan sebagai pemimpin dalam Islam. A. Perempuan boleh menjadi pemimpin. Mengenai oleh tidaknya perempuan jadi pemimpin, dapat dipahami Abu Hanifah, seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim. Ketika perempuan diperbolehkan memberikan kesaksian dalam urusan harta, berarti memberikan keputusan dalam wilayah tersebut juga sudah semestinya diperbolehkan. Oleh karena itu, seorang perempuan juga boleh menjadi pemimpin. B. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Walaupun dalam sejarah dunia telah muncul banyak perempuan sebagai presiden dan perdana menteri di berbagai negara di seluruh dunia, di samping ratu di negara berbentuk kerajaan, sejumlah orang menganggap kurang cocok untuk menduduki posisi jabatan kepemimpinan tertentu. Yang ketiga, perbedaan pendapat mengenai pemimpin perempuan. Pertama, perbedaan penafsiran ayat Al-Quran. Pendapat yang tidak membolehkan kaum perempuan menjadi pemimpin didasari oleh pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran yang secara substantif telah memposisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Yang kedua, perbedaan penafsiran pada hadis. Imam Al-Syaukani mengatakan berdasarkan hadis yang telah disebutkan, tersebut bahwa perempuan itu tidak ahli dalam hal pemerintahan dan tidak boleh suatu kaum menjadikan mereka sebagai pemimpin. Bahkan, dalam masyarakat tradisional, wanita masih ditolak menjadi pemimpin. Alasan lain yang melarang pencalonan wanita juga mengemukakan bahwa wanita itu menghadapi kendala yang sudah merupakan tabiat atau pembawaan mereka, seperti menstruasi setiap bulan beserta keluhan-keluhannya, mengandung dengan segala penderitaannya, melahirkan dengan segala resikonya, menyusui dengan segala bebannya, dan sebagai ibu dengan segala tugasnya. Semua itu menjadikan mereka secara fisik, psikis, dan pemikiran tidak mampu mengemban tugas sebagai anggota dewan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Persoalannya adalah, hingga saat ini tak banyak perempuan yang mau dan tertarik bergabung di dunia politik. Mereka beralasan karena image politik yang kejam, penuh pertarungan kekuasaan, seringkali dihinggapi kasus korupsi, dan sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan ijma. Pendapat yang tidak membolehkan pemimpin perempuan ini pun didasarkan pada ijma untuk menguatkan pendapat tersebut dan mengatakan bahwa hal itu sudah dipraktekkan pada beberapa masa. Yang keempat, berdasarkan qiyas. Dalam bersandar pada qiyas, para pencetus pendapat yang tidak membolehkan pemimpin perempuan ini melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, faktor budaya. Masih dijumpainya praktik marginalisasi peran perempuan dalam kehidupan sosial kita agaknya berakar pada masih dominannya budaya patrilineal.
Yang terakhir, mitos kejadian manusia. Di antara penyebab timpangnya hubungan laki-laki dan perempuan yang berujung pada ketidakadilan terhadap perempuan ini, antara lain mitos-mitos yang disebarluaskan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum laki-laki. Sebaliknya, tentang perempuan adalah mitos-mitos yang melemahkan kaum perempuan. Laki-laki selalu digambarkan sebagai makhluk yang cerdas, kuat, tidak emosional. Sementara perempuan adalah makhluk yang lemah, bodoh, emosional, dan tidak mandiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.